Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita dipertemukan di dalam persekutuan doa Sabtu Sunyi untuk mengenang kasih Tuhan Yesus yang telah rela mati untuk dosa-dosa kita. Seraya menanti janji Allah untuk kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati di hari Minggu Paskah, saat ini kita akan menghayati karya Tuhan yang telah rela mati bagi kita dan turun dalam kerajaan maut untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa Sabtu Sunyi pada saat ini akan dituntun menggunakan bacaan kitab suci dari Injil Matius 27 ayat 57 sampai 66 dan nyanyian Taise yang akan kita pujikan sepanjang liturgi persekutuan doa Sabtu Sunyi ini dari awal hingga akhir. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita memulai persekutuan doa Sabtu Sunyi pada saat ini, kita siapkan hati kita di dalam saat teduh secara pribadi. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Mari kita awali persekutuan doa ini dengan menaikkan pujian nyanyian Taise, pujilah semua bangsa. Pujilah semua bangsa, puji Tuhan kita. 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 Waktu hening bagi kita. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama.
kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara dan saudariku yang terkasih, ambillah waktu sejenak untuk menghayati dan merenungkan bacaan Matius 27 ayat 57 sampai 46 dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Kapankah dan di manakah peristiwa itu berada? Siapa sajakah yang ada dan terlibat di dalam peristiwa itu? Dan peristiwa apa yang terjadi di dalam bacaan Injil Matius 27 ayat 57 sampai 66 tadi? Ambillah waktu sejenak, perhatikanlah ayat-ayat kitab suci yang ada di tangan saudara. Carilah tempat duduk yang nyaman untuk membaca dan merenungkan bacaan kitab suci pada saat ini. Marilah kita meminta agar Tuhan Yesus senantiasa tinggal bersama kita. Tinggallah bersama kami, kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa
si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, "Sesudah 3 hari, aku akan bangkit." Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, "Ia telah bangkit daripada orang mati." Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan yang penuh dengan penghayatan atas Matius 27 ayat 57 sampai 66, kita diajak untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Siapakah yang menjadi pemain utamanya? Apakah Yusuf Arimatea? Apakah Pontius Pilatus? Apakah itu Maria Magdalena? Atau justru orang-orang Farisi? Selain orang-orang tersebut, siapa lagi yang ada di sana yang saudara-saudara dapatkan dari pembacaan yang kedua kali? Apa yang mereka lakukan di tempat itu? Apa yang mereka kerjakan? Interaksi seperti apa yang nampak di dalam mereka berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya? Sifat karakter seperti apakah yang menjadi pendorong bagi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan mereka itu? Lalu settingnya apa? Di istana Pontius Pilatus? Di dekat kubur Yesus? Atau di tempat lain? Kapan waktunya? Harinya apa? Dan seperti apa mood dan suasana yang tercipta ketika peristiwa-peristiwa tersebut terjadi? Marilah saudaraku, kita perhatikan bacaan kitab suci kita dan ambillah waktu dan tempat yang baik untuk merenungkannya. Kita meminta untuk Tuhan Yesus senantiasa tinggal bersama kita. Tinggallah bersama kami, kita nyanyikan 2 kali. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus.
yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan kitab suci yang ketiga kalinya saat ini, kita diajak untuk menyadari keberadaan kita, siapa kita, seperti apa kita. Sebagai pembaca, sebagai orang yang tidak terlibat langsung di dalam peristiwa dalam bacaan kitab suci kita meresponnya seperti apa? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rasakan? Apakah kita merasa sedih? Apakah kita merasa marah? Apakah kita merasa ingin melakukan sesuatu tetapi rasa-rasanya tidak mampu? Kita juga diajak untuk membayangkan suaranya seperti apa. Suaranya Yusuf Arimatea ketika meminta jenazah Tuhan Yesus. Suaranya orang-orang Farisi yang dengan liciknya ingin menghambat karya Tuhan Yesus Kristus. Suara Pontius Pilatus sebagai seorang gubernur wilayah yang memiliki pangkat dan kedudukan yang tinggi. Lalu baunya, seperti apa bau yang ada pada waktu itu? Mungkin bau darah akibat darah yang mengucur dari luka-luka di tubuh Tuhan Yesus. Atau mungkin bau yang lainnya ketika jenazah Tuhan Yesus dikapani, dibersihkan, bau rempah, bau wangi-wangian. Mungkin juga detail dari lokasinya, seperti apa, berbukit-bukit, dataran, atau di rumah yang bagus, atau mungkin di samping kubur Tuhan Yesus. Apa yang kita pikirkan pula mengenai emosi dan suaranya. Bagaimana perasaan Yusuf Arimatea sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus dengan keberaniannya meminta jenazah Tuhan Yesus untuk dikebumikan. Dan suara apa yang terdengar pada waktu itu? Saudara-saudariku, mari kita renungkan pertanyaan-pertanyaan dengan mengambil waktu untuk menghayati bacaan kitab suci sekali lagi.
saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sekalipun Tuhan Yesus wafat di kayu salib di Bukit Golgota, tetapi kuasa kematian tidak dapat membatasi kuasa-Nya. Kita memohon kepada Tuhan Yesus, tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita akan merasakan kisah ini. Kita bayangkan diri kita sebagai siapa atau apa di dalam kisah atau peristiwa di dalam bacaan kitab suci kita saat ini. Rasakanlah diri saudara sebagai salah satu tokoh di dalam cerita bacaan kitab suci hari ini. Silakan saudaraku renungkan.
saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memohon kepada Tuhan Yesus untuk senantiasa tinggal bersama-sama dengan kita. Tinggallah bersama kami. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita diajak untuk mengimajinasikan, membayangkan dengan pikiran kita, dengan akal budi kita, dengan imajinasi kita, kisah tersebut di dalam bacaan kitab suci secara pribadi, dan kita renungkan di dalam saat hening yang kemudian akan kita akhiri di dalam doa bersama-sama. Silahkan saudaraku renungkan. Saudaraku, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa besar kasih dan karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena pada saat ini kami boleh bersama-sama duduk di dalam waktu yang teduh, di dalam doa, di dalam pembacaan kitab suci, untuk membangun persekutuan yang akrab dan karib dengan Engkau, ya Tuhan. Sekalipun hati kami rasanya hancur dan remuk redam akibat ikut masuk ke dalam kisah di dalam bacaan kitab suci, karena wafatnya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib di Bukit Golgota, di dalam luka, kengerian, dan siksaan yang amat berat. Kami merasa, ya Tuhan, hidup kami hampa, kosong, dan sunyi, tiada pengharapan. Akan tetapi, dengan senantiasa mengingat janji Bapa bahwa pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus akan bangkit dari antara orang mati, maka kepedihan, kengerian, kesedihan, keputusasaan tidak akan kami biarkan berlarut-larut
menguasai diri kami, tetapi kuasa firman Tuhan itulah yang kami pegang teguh dan menjadikan kami senantiasa memiliki kerinduan untuk senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Bapa, ketika kami rasakan kehidupan kami akibat wabah pandemi virus corona, seolah-olah segala sesuatunya berada di dalam kegelapan, kehampaan, kekosongan, dan jalan buntu. Ekonomi keluarga kami menjadi lesu dan lemah. Demikian pula ya Tuhan, banyak hal berada di luar kendali kami karena ketakutan yang ada di sekitar kami. Tetapi kiranya kuat kuasa dari Tuhan yang bangkit di hari Paskah esok akan sungguh-sungguh menjadi semangat baru, kekuatan iman bagi kami orang-orang percaya untuk menatap hari depan dengan penuh pengharapan pemberian Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa di tengah-tengah masa yang sulit ini, baik secara imani, ekonomi, dan di dalam dimensi kehidupan kami yang lain, kami tetap berserah dan mengandalkan Tuhan yang lebih berkuasa daripada virus yang mewabah di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, tangan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Allah Bapa kita. Kita nyanyikan ke dalam tangan Bapa sebanyak 3 kali. Ke dalam tangan Bapa aku serahkan hidup, ke dalam tangan Bapa aku serahkan hidupku, ke dalam tangan Bapa aku serahkan hidupku, ke dalam tangan Bapa aku serahkan hidupku, ke dalam tangan Bapa aku serahkan hidup, ke dalam tangan Bapa aku serahkan hidupku. Saat ini saudara dan saudariku yang terkasih, setiap anggota keluarga yang ikut di dalam persekutuan doa Sabtu Sunyi saat ini bisa saling berbagi cerita pengalaman di dalam sharing satu dengan yang lainnya. Tetapi perkenankanlah kami yang ada di dalam tayangan video saat ini juga hendak membagikan sedikit refleksi dari kisah bacaan kitab suci di dalam Matius 27 ayat 57 sampai 66 tadi. Saudaraku yang terkasih, dari bacaan ini saya membayangkan diri saya sebagai seorang Yusuf
Arimatea, yang namanya memang jarang disebut di dalam sepanjang karya pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi setelah Yesus wafat dan ketika jenazahnya hendak dikebumikan, nama Yusuf Arimatea ini muncul kembali. Bukan nama murid yang populer, tetapi perannya begitu penting di dalam menyatakan penghormatannya kepada Tuhan Yesus, Sang Guru yang wafat di kayu salib. Ia merawat jenazah Tuhan Yesus Kristus dengan penuh kasih, dimakamkan dengan layak sebagaimana orang yang ia cintai dan ia hormati. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, sikap yang demikian tentu membutuhkan keberanian. Dalam refleksi tadi, saya didorong untuk berani melangkah, melakukan sesuatu untuk mewujudkan tekad iman di dalam perbuatan nyata. Apalagi kita dengar berbagai berita yang ada di sekitar kita, khususnya jenazah orang yang meninggal karena terjangkit penyakit virus corona. Banyak sekali yang ditolak, dimakamkan dengan tanpa didampingi oleh anggota keluarga. Tentu ini merupakan kepedihan yang amat sangat. Saat ini saudaraku, kita diajak untuk mengobarkan kembali iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang bukan hanya mati menebus dosa kita, tetapi juga bangkit untuk mengalahkan maut. Dan tentu saudara dan saudariku yang ada di rumah yang saat ini mengadakan persekutuan doa, memiliki pengalaman atau refleksi pribadi masing-masing, silahkan berbagi, bercerita, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sebab itu adalah kekuatan bagi setiap kita. Kiranya lewat tayangan persekutuan doa Sabtu Sunyi pada saat ini yang diikuti oleh Bapak Ibu dan saudara semua, menuntun kita untuk semakin yakin bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat kita. Kematian tidak dapat menghalangi kuasanya, rencana busuk dan jahat manusia tidak dapat menjatuhkannya. Rencana iblis juga tidak dapat menggagalkan rancangan dan kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia. Selamat menghayati Sabtu Sunyi, kiranya Tuhan senantiasa beserta kita. Tuhan memberkati. Amin.